Oke, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali lagi bersama Sir saat ini dalam kelas online sistem komputer yang dimana kita akan berjumpa di setiap hari Rabu dan sekarang sudah tanggal 17 Februari 2021 di mana di sini kita berjumpa lagi dalam kelas online dan nantinya di sini kita akan menggali secara mendalam tentang keseluruhan dari komputer itu sendiri. Oke, selamat datang buat yang sudah gabung. Sini ada Gabriel. Saya mau sapa-sapa satu-satu dulu. Gabriel, Eril, Natalio. Tadi ada yang sudah masuk tapi sudah keluar ini. Oke, tidak menunggu lama lagi, tidak menunggu teman-teman yang lainnya. Mungkin masih dalam persiapan atau masih dalam tempat tidur masing-masing mungkin. Tidak mengapa, tapi yang jelas ketika kita sudah meluangkan waktu untuk kita mau mencari tahu, belajar, yang penting kita ada motivasi awal, itu akan lebih baik dibandingkan kita masa bodoh untuk hal itu, karena kita akan ketinggalan dan kita akan kesulitan nantinya ketika untuk menjadi seorang ahli dalam bidang teknologi. Oke, itu saja untuk pembukaan saat ini. Oke, ada yang sudah gabung di sini, ada Arjen, selamat bergabung juga. Dan topik kita di saat ini masih adalah topik yang sama. Bukan, sorry. Sudah topik yang berbeda karena kita sudah menyelesaikan yang lalu, minggu lalu. Ketika ada yang sudah hadir minggu lalu, pasti sudah tahu kita sudah sampai di mana. Sudah banyak pembahasan kita, tentunya mengenai RAM, ROM, dan seterusnya, tentang CPU, tentang control unit, dan seterusnya. Nah, jadi hal-hal itu tentu yang kita sudah mendalami bersama. Terlebih khusus juga yang minggu lalu bercerita tentang input-output. Bagaimana perangkat input, bagaimana perangkat output. Oke, kita pada topik inti. Oke, masih dengan buku panduan yang sama atau buku sebagai modul kita di saat ini, dalam buku sistem komputer di semester genap, tentunya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, yang dimana menjadi patokan kita dalam pembelajaran kita saat ini. Ini juga bisa dilihat kalaupun ada yang sudah download, di mana yang SARS juga sudah kasih masuk di kelas 7 kita. Kayak ini yang lalu, perangkat input dan output. Oke, yang belum mengerjakan tugas ini, silakan diselesaikan, silakan dikerjakan, supaya tidak menumpuk nantinya. Dan mau diingatkan kembali bahwa pertemuan kita tinggal 2 kali, tinggal hari ini dan minggu depan. Kenapa tinggal 2 kali? Karena kita di minggu ketiga itu sudah masuk ke ujian mid semester di awal bulan Maret. Jadi mempersiapkan diri kalian, karena kita sudah tidak lama lagi akan mid semester, tentunya dengan pembahasan-pembahasan kita ini yang nantinya akan menjadi bahan-bahan untuk soal nantinya tentunya. Oke, di sini sebenarnya ada aktivitas kalian, karena ini harus dilakukan secara praktikum, tapi kita tidak bisa laksanakan di sini. Tentunya di situ kita tahu kan ada tiga aspek dalam komputer itu sendiri, hardware, software, dan brainware. Mungkin waktu SMP ada yang sudah belajar tentang hal ini. Hardware itu apa? Hardware tentunya input, proses, output. Baru software, sistem operasi, bahasa pemrograman, program paket, dan seterusnya. Jadi segala sesuatu yang bersifat software. Sistem operasi sini bukan cuma berarti Windows dan seterusnya. Jadi ada Linux, ada yang Linux itu Macintosh punya. Baru mungkin kalau ada yang pakai Mac, nah itu sistem operasi sendiri. Kalau rupa ini, Sir gunakan yang di sebelah kanan Sir di sini. Sebelah kiri ini menggunakan laptop. Sama, sebelah kanan juga menggunakan laptop, tapi dengan sistem operasi yang berbeda. Kalau yang sebelah kiri itu menggunakan
Windows, kalau sebelah kanan bukan Mac. Saya belum mampu mau beli itu. Belum apa ya? MacBook Air belum mampu. Jadi sebelah kanan ini adalah tampilan komputer yang dengan sistem operasi Android. Nah, kenapa laptop kok ada Android? Nah, itu memang teknologi sekarang sudah begitu. Jadi Android itu kan dibuat oleh Google yang kita tahu bersama. Nah, di mana Google ini menciptakan satu software sistem operasi yang dinamakan adalah Android. Nah, di mana dia menggunakan dia membuat sebuah laptop kecil yang compact dan bisa dibuat dalam bentuk tablet dan laptop. Itu dia menggunakan dengan merek Chromebook. Nah, DP nama Chromebook. Jadi Chromebook ini sebenarnya salah satu perangkat atau alat yang sebenarnya cocok sekali untuk kalian. Karena di sini dia menggunakan sistem operasi Android, tidak menggunakan Windows, jadi sangat safety untuk masalah virus-memvirusan atau hal-hal yang lain. Dan dia juga langsung support ke Android, jadi hampir mirip dengan HP. Sama sekali dengan HP, cuma dia agak besar, layar besar, dan seterusnya. Oke, itu sedikit singkat saja tentang pengenalan tentang teknologi yang ada sekarang. Baru juga ada brandware. Ada brandware, di dalamnya ada operator, di dalamnya Sir sebagai operator saat ini, dan mungkin kalian juga sebagai operator di handphone atau gadget kalian masing-masing. Baru ada programmer, tentunya apakah dia orang yang membuat program, pokoknya segala sesuatu dengan tentang user, pemakai di situ, brandware. Oke, kita bahas satu-satu sini. Konsep dasar operasi komputer. Apa sih itu operasi komputer? Operasi komputer merupakan software pada lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer. Nah, jadi sistem operasi itu dia bekerja lewat ini, memori komputer. Oleh karena itu, sebenarnya kan kalau orang tahu di Windows, sekarang yang lagi banyak soal Windows 10. Nah, Windows 10 tentunya dengan berbagai macam keunggulan pastinya. Semakin tinggi DP tipe, semakin tinggi DP memerlukan data itu. Tentunya kalau orang install Windows 10, ada yang bilang Windows 10 itu lebih ringan dari Windows 7. Oke, ada yang mungkin beranggapan seperti itu. Tapi saya tidak tahu jelas apa. Tapi ada rumor-rumor yang mengatakan seperti itu. Karena mungkin dia lebih ringkas dan lebih fleksibel untuk segala komponen-komponen yang lain. Mungkin dari pihak Microsoft membuat seperti itu supaya Windows 10 ini bisa dipakai dengan segala tipe jenis laptop ataupun perangkat yang lain seperti itu. Supaya lebih ringan lah untuk hal itu. Misalnya dia dengan sistem memori yang agak rendah itu masih mampu melaksanakan itu. Tapi yang jelas di sini mau mengatakan bahwa sistem operasi komputer merupakan software lapisan pertama. Jadi semua itu bergerak kepada sistem operasi. Kalau tidak ada sistem operasi, itu tidak akan berjalan semuanya pastinya. Betul toh? Yang diletakkan pada memori komputer. Dan dia itu bergerak kepada memori komputer itu sendiri. Nah, jadi memang ketika kita memiliki komputer, tapi masih memiliki memori RAM dan RAM masih 2 GB, tentunya Windows 10 itu masih bisa tampung. Tapi untuk melaksanakan aplikasi-aplikasi yang lain itu sudah tidak bisa lagi. Karena kekuatannya itu tidak mampu lagi. Oleh karena itu kebanyakan sekarang sudah sampai 4 GB itu sudah minimal standar lah untuk zaman sekarang. Nah, memori komputer dalam hal ini adalah hard disk, bukan memori RAM. Oke, salah.
Nah, pada saat komputer dinyalakan, nah sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi komputer berjalan. Nah, sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi. Jadi lapisan pertama itu dari sistem operasi. Baru dia selanjutnya ada sistem yang lain. Apakah Zoom, apakah share menggunakan live streaming, kenapa begini agak beda, menggunakan open broadcasting software yang menjadi software utama share dalam kita kelas online saat ini. Nah, seperti itu. Jadi tetap dia bergerak di bawah landasan dari sistem operasi sendiri, atau dalam hal ini Windows yang saya gunakan. Nah, layanan inti umum tersebut dapat diakses ke disk. Nah, ini cara kerjanya ya, seperti gimana. Baru manajemen memori, baru scheduling task, dan antar muka user. Antar muka user maksudnya user interface. User interface yang sekarang lagi tampil di layar kalian masing-masing. Nah, sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut, karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Nah, jadi semua itu digerakkan oleh sistem operasi ini. Mungkin berikut sudah ada Windows 11. Bukan. Karena Windows dia loncat-loncat bukan mau gitu, betul. Dia kan lagi Windows 7, baru Windows 8 mungkin ada. Windows 9 mungkin saya tidak tahu kenapa dia langsung lompat ke Windows 10. Itu dari teknis dari Microsoft, itu cara kerjanya bagaimana, tapi yang jelas seperti itu. Apakah dia Windows 11 atau Windows 12, nah itu kurang tahu, atau mungkin ada nama yang lain, karena dulunya pernah ada Windows Vista, ada Windows apalagi yang sebelumnya, tapi yang jelas seperti itu. Nah, bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan tersebut dinamakan dengan kernel. Nah, jadi segala sesuatu dengan berbentuk dengan kode, melakukan kode inti, tugas-tugas inti, itu biasanya disebut dengan kernel, suatu sistem operasi. Itu sebutannya seperti itu. Nah, sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama. Jadi ada 4 komponen utama dari sistem komputer itu sendiri. Yang pertama, perangkat keras atau hardware, program aplikasi, sistem operasi, dan para pengguna. Nah, jadi keempat hal pokok ini tentunya yang kita jalani sekarang. Pertama, serba satu perangkat keras. Oke, kita harus ada device-nya. Di sini secara fisik ada keyboard, ada mouse, ada monitor, ada hal yang lain. Baru juga komputer itu akan jalan juga, sistemnya akan jalan ketika ada program aplikasi yang kita pada saat ini pakai. Zoom atau pakai yang tadi OBS dan seterusnya. Baru di dalamnya juga ada sistem operasi. Apakah ada Windows, Macintosh, Linux, atau Android. Dan para pengguna. Tentunya tahap terakhir adalah para pengguna. Para pengguna adalah kita sendiri. Nah, sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Jadi, sistem operasi itu berfungsi. Jadi, fungsinya seperti dia mengatur gitu. Dia mengatur, dia mengawasi pengguna perangkat keras. Jadi, semua dia kontrol. Tetap seperti itu tentunya. Jadi, aplikasi-aplikasi yang kita jalankan saat ini itu tetap dilandasi oleh sistem operasi. Tetap dia yang menggerakkan semuanya itu. Kurang bagaimana seorang programmer yang membuat aplikasi itu, dia menyinkronkan dengan sistem operasi yang ada. Oleh karena itu, ada yang, misalnya di Android, kalian memiliki Android
baru kalian memiliki, misalnya ada 2 HP. Contohlah HP, karena kebanyakan orang menggunakan HP. Ada satu menggunakan Apple, brand dari Apple, satu mungkin dari brand-brand yang sekarang mungkin Oppo atau apa yang merek-merek Cina, atau mungkin ada merek-merek yang lain yang kalian gunakan dari HP masing-masing yang menggunakan Android. Tentunya sistem operasi Android dan Macintosh Apple sendiri, iPhone atau seterusnya, itu sangat tidak baku masuk. Tentunya dia harus menginstal atau mengambil sebuah software yang kompatibel dengan atau yang berteman dengan sistem operasi itu sendiri tentunya. Jadi dia tidak akan bekerja lewat aplikasi itu tidak akan bekerja lewat sistem operasi yang lain tentunya yang dia tidak kenal. Karena semua itu bergerak kepada sistem operasi. Yang dimana dia itu mengatur dan mengawasi. Kalau dia tidak tahu itu apa, programnya dari mana, pasti dia akan tidak terbaca. Seperti itu. Nah, kata komputer awalnya dipergunakan untuk perhitungan aritmatika. Memang dari kalau kita belajar sejarahnya, tapi kita sebenarnya sudah tidak perlu tahu lah hal itu, karena banyak orang juga yang penting sudah tahulah seperti apa. Jadi komputer itu diciptakan itu semacam pengganti alat yang namanya kalkulator sebagai alat hitung bantuan. Akhirnya berkembang dan jadilah seperti sekarang. Jadi komputer awalnya sebagai perhitungan aritmatika, tapi kemudian dikenal sebagai pengolahan data. Jadi dari mungkin dulunya komputer agak satu rumah begitu lebih besar, jadi sebagai alat penghitung, sekarang sudah pengolahan data. Nah, jadi ini mungkin sedikit sejarah, dan kita tidak akan bahas seperti ini secara dalam. Kita langsung kepada yang lainnya. Nah, berikut tujuan pokok dari sistem komputer. Kalau tadi fungsinya, sekarang tujuan pokoknya. Nah, tujuan pokoknya itu adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Jadi tujuan pokok dari sistem komputer ini, dia akan mengolah data dan menghasilkan informasi. Apa itu informasi yang dihasilkan? Tentunya berupa ini. Kita bisa lihat Arjen lagi tidak aktifkan layar, Natalio dan seterusnya, yang hanya mengaktifkan sekarang monitor Erel dan Hidayat. Nah, seperti itu. Jadi informasi yang disampaikan itu yang dihasilkan dari sistem komputer itu sendiri sebagai tujuan pokoknya. Kalau tadi fungsinya. Nah, supaya tujuan pokok tersebut tercapai, maka harus ada elemen-elemen yang mendukungnya. Jadi elemen-elemen yang mendukungnya seperti apa? Itu ada 3 hal tadi yang terang bahas di atas. Software, hardware, dan brandware. Oke, bahas satu-satu. Hardware tentunya adalah perangkat keras yang ini mungkin yang saya sampaikan tadi, seperti itulah. Jadi software ada yang ini tadi saya bilang, ada DOS. Nah, ini mungkin tidak kalian kenal. Kalau waktu zamannya Sir dulu, ini Sir masih kenal dengan DOS. Sistem operasinya tidak sama dengan sekarang, sudah berwarna dan sudah sangat interaktif. Kalau DOS itu masih, kalau kalian buka, misalnya kalau DOS itu hampir mirip dengan ini. Kalian buka command prompt, nah, gambarnya seperti ini. Ini cuma sedikit contoh. Jadi sistem operasi dulu seperti itu. Jadi semua mengerjakan manual. Jadi semua cuma teks dan layar yang hitam atau mungkin ada gambar yang lain. Jadi itu yang dulu-dulu. Sekarang sudah tidak ada. So, ketinggalan kalau orang masih panggil itu dulu. Baru Linux, ini bukan IJNUX, tapi ini Linux, salah tulis. Linux, baru Windows, Macintosh, dan lain-lainnya. Nah, kalau kalian belajar jaringan, pasti sebenarnya sistem operasi Linux itu yang terbaik. Karena kenapa? Karena Linux itu pertama sangat
kurang sekali orang buat virus di Linux, karena pengguna Linux itu sedikit. Dan Linux itu dipergunakan sebagai home station, atau di dalam sini bukan home station, apa ya nama itu, yang dikhususkan untuk jaringan-jaringan gitu. Workstation, oke, salah. Nah, seperti itu. Baru bahasa pemrograman, mungkin ini yang berkaitan dengan Sir Eko, di mana Visual Basic, C++, Pascal, dan seterusnya. Mungkin kalian itu menggunakan Pascal waktu pelajaran Sir Eko, atau mungkin ada hal yang lain dibahas. Tentunya sistem operasi yang berjalan itu dibuat oleh bahasa pemrograman itu sendiri. Baru ada aplikasi dan seterusnya. Baru yang terakhir adalah brainware, yaitu manusia yang mengoperasikan komputer. Nah, jadi itu saja sih sebenarnya yang tentang komputer itu sendiri. Jadi elemen-elemennya seperti itu. Baru tujuan mempelajari sistem operasi agar dapat merancang sendiri serta dapat memodifikasi sistem yang telah ada sesuai dengan kebutuhan kita, agar dapat memilih alternatif sistem operasi. Oke, mungkin kita lewat saja di sini. Mungkin itu saja untuk saat ini. Satu topik yang sangat singkat dibandingkan sebelumnya juga yang agak panjang. Tapi yang jelasnya di sini pembahasan kita mengacu kepada beberapa hal yang menjadi rangkuman kita. Yang pertama, kata komputer itu dipergunakan dalam perhitungan aritmatika. Sebagai sejarahnya, sebenarnya kita tahu dulu komputer itu berasal dari mana. Jadi semua itu berasal dari perhitungan aritmatika. Nah, itu kita sudah jalani waktu semester ganjil yang lalu tentunya. Yang dimana kita telah melaksanakan perhitungan-perhitungan tersebut. Hampir sama dengan matematika. Baru rangkuman berikut adalah tujuan pokok dari sistem komputer. Jadi tujuannya sebagai pengolah dan untuk menghasilkan pengolah data untuk menghasilkan informasi. Nah, jadi itu diingat baik-baik. Jadi tujuan pokok dari sistem komputer itu dia mengolah data untuk menghasilkan informasi. Jadi segala sesuatu itu diolah datanya di situ lewat sebuah komponen-komponen yang berkaitan di dalamnya. Baru komputer itu terdiri dari hardware, software, dan firmware itu sendiri. Hardware tentunya perangkat keras, software itu perangkat lunak, dan hardware itu adalah kita sendiri sebagai pengguna. Nah, mungkin itu saja. Mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa tulis nanti di chat. Nanti ketika kalian ingin bertanya sesuatu, saya akan mencoba menjawab ketika kalian bertanya nantinya. Tapi yang jelas, setidaknya ada beberapa hal yang kita sudah mempelajari sampai saat ini tentang komputer itu sendiri. Nanti ada juga tugas yang kita akan laksanakan. Ada tugas juga. Nanti saya akan kirimkan di aplikasi kita, Kelas Dojo. Kalaupun tidak ada aplikasinya, sebenarnya itu bisa kita buka dalam web browser kita. Karena aplikasi yang kita gunakan Kelas Dojo itu bisa dibuka lewat web browser dan tidak perlu download. Kalau kalian memiliki Opera, Mozilla Firefox, atau memiliki Internet Explorer atau Google Chrome, itu bisa dibuka lewat itu. Tentunya harus mencentang untuk notifikasi yang ada. Misalnya dia minta untuk saran ada menghubungkan izinkan dengan kamera, harus klik izinkan supaya dia bisa akses dengan segala hal. Nah, tentunya kita bisa dapat informasi di situ dan mengerjakan juga tugasnya di situ juga, karena itu akan tersimpan secara otomatis, secara database-nya. Jadi data-data kalian akan tersimpan di situ tentunya. Oke, jadi
ada tugas, nanti akan menunggu saja setelah pembelajaran kita saat ini, nanti akan di-share, nanti Sir juga akan kasih umumkan, kalaupun sudah di-upload, nanti langsung dikerjakan, bisa langsung dikerjakan, supaya langsung selesai untuk pekerjaan hari ini, supaya tidak menumpuk-menumpuk begitu. Dan apalagi kita sudah tidak lama untuk semester, supaya ketika semester, untuk ujian nanti, so tenanglah untuk hal itu. Tinggal fokus kepada mengerjakan soal-soal yang nanti akan jadi ujian kalian nanti. Dan nantinya selesai itu, kita akan masuk kepada topik yang namanya struktur mesin von Neumann. Oke, jadi topik kita selanjutnya atau di minggu depan akan membahas tentang struktur mesin von Neumann. Itu kalian bisa juga baca-baca di modul kita, karena kita menggunakan modul seperti itu yang kita gunakan. Nanti kita akan memperdalami lagi, mungkin ada beberapa hal yang akan dijelaskan secara detail lagi untuk hal itu. Oke, mungkin itu saja untuk saat ini. Dan silakan aktifkan video masing-masing. Natalio, Agung, Rizky, Christian, dan bisa juga untuk yang lain bisa menginformasikan ke teman-teman kalian juga yang lain yang sampai saat ini juga belum pernah ada dalam kelas online. Sangat disayangkan sekali karena mereka sangat ketinggalan dengan pembelajaran kita. Tentunya akan kesulitan ketika kita akan naik ke tahap selanjutnya atau ke next level selanjutnya. Dalam hal ini kelas 11. Sorry, bukan kelas 12, total lompat kamu itu. Oke, Natalio, silakan aktifkan. Kita akan foto bersama sebagai bukti bahwa kalian saat ini sedang hadir di kelas online saat ini, supaya kualitas juga tahu, oh ini yang ada hadir. Oke, Natalio. Atur posisi sebaik mungkin. Oke. Tuh, saya mau Andi dulu. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk kesempatan saat ini yang telah bergabung dalam kelas online sistem komputer, yang telah berpartisipasi, yang telah bersama-sama meluangkan waktu untuk kita belajar bersama. Tentunya janganlah kita pernah putus-putus untuk mencari tahu atau mengembangkan diri dalam dunia teknologi, supaya kita tidak ketinggalan nantinya atau dikatakan orang gaptek di dalamnya. Oke, sekian saja. Terima kasih. Jangan lupa absen di aplikasi juga, dan nanti akan cek tugasnya di situ dan langsung dikerjakan. Oke, sampai jumpa di lain waktu dan see you next time.